Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. 1 bulan namanya gua nggak upload video, dan kali ini gua mulai upload video kembali dikarenakan di awal bulan 7 kemarin gua mengalami sakit gitu ya, istirahat total, dan setelah sakit sekitar 3 minggu lamanya gua off, dan belakangan ini gue mulai terapi akun lagi, jadi belum sempat juga buat video. Dan kali ini alhamdulillah akun gue udah bisa dikategorikan normal kembali, bukan arti gacor banget gitu, enggak ya, tapi udah bisa normal kembali, tidak seperti pertama kali ngebit ketika gue habis libur gitu kan. Nah, di pembahasan video kali ini masih bersangkutan dengan akun gue yang ketika pada saat gue habis libur ngebit 1 bulan lamanya, tidak semudah membalikan telapak tangan lagi mendapatkan orderan semudah ketika kita sering ngebit pada hari-hari sebelumnya gitu ya. Jadi di sini gue bakal sharing gimana sih cara gue mengatasi akun bapuk ketika 1 bulan libur lamanya tidak ngebit sama sekali gitu kan. Nah, siapa tahu aja cara dari gue ini bisa dipakai oleh kalian semua, dan sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui rekan-rekan di luar sana, melainkan kita hanya sharing sama-sama. Siapa tahu aja cara dari gua ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan luar sana, bisa membuat akun kalian setidaknya tidak terlalu anyep atau bapuk, dan semoga juga cara gue ini bisa dilakukan oleh kalian dan juga hasilnya pun sama, baik gitu kan. Bahkan semoga aja lebih baik daripada akun gua. Dan mungkin jika kalian tidak menyukai cara gua, boleh kalian menggunakan cara yang lain. Yang penting di sini adalah kita sama-sama sharing dan berusaha menjadi yang terbaik akunnya, atau juga bisa menjadi akun yang bisa mendapatkan penghasilan yang setidaknya di atas rata-rata gitu ya. Jadi mungkin bagi kalian yang akunnya masih bapuk atau anyep, sudah berbulan-bulan lamanya sulit mendapatkan orderan, boleh kalian simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang baru mampir ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika gua upload video 2 hari sekali, kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia ShopeePut. Oke, jangan berlama-lama lagi. Yang pertama yang gua lakukan apa? Yang pertama, gua selalu mengaktifkan aplikasi di jam 6 pagi, atau bisa dikatakan habis sholat subuh juga bisa ya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang tidak terbiasa keluar sehabis subuh, nah mungkin kalian bisa mencoba terapi akun ini dengan cara mengaktifkan aplikasi kalian di rumah pada saat jam itu dengan cara konsisten ya. Mungkin kalau bagi rekan-rekan yang sama seperti gua terbiasa untuk mungkin bagi rekan-rekan yang biasa keluar subuh itu tidak heran lagi gitu ya, atau terbiasa melakukannya. Mungkin bagi rekan-rekan yang tidak biasa keluar subuh, mungkin kalian bisa mengaktifkan aplikasinya di jam-jam 5 atau jam 6 pagi secara konsisten gitu kan. Itu yang gue lakuin. Tapi mungkin kalau kalian berbeda cara, biar bisa lakuin cara kalian sendiri. Tapi lebih bagus lagi ketika aktifin aplikasi, kalian memang langsung siap muter-muter di area kalian, atau mencari resto-resto yang menyediakan sarapan pagi gitu ya. Contohnya bubur, bakmi, mie, dan lain-lainnya. Itu lebih bagus lagi. Tapi mungkin kalau kalian punya kesibukan di rumah, tapi kalian bisa mengaktifkan aplikasi itu di rumah saja. Tapi ingat, ketika kalian mendapatkan orderan atau aplikasi kalian berbunyi, kalian wajib langsung segera membawanya. Jangan di cancel. Jadi jangan kalian mengaktifkan aplikasi, tapi ketika dikasih orderan, kalian mengcancelnya dengan berbagai macam alasan. Kecuali kalau memang itu positif orderan fiktif, ya mau nggak mau kita cancel gitu kan. Tapi selain alasan jauh dan mungkin restonya lama dan lain-lainnya, itu kita pendem dulu. Yang penting akun kita ada history, ada riwayat penerimaan ordernya, supaya nanti kedepannya lebih membaik lagi. Memang tidak langsung berubah menjadi baik, tapi setidaknya kita berusaha 2 minggu sampai 3 minggu ada perubahan, insya Allah, kalau kita lakukan konsisten seperti itu terus. Dan yang kedua, ketika kalian sudah mengaktifkan aplikasi di pagi hari ya, ketika sudah mulai menjelang pagi jam 7, jam 8, jam 9, kalian wajib banget nongkrong di tempat-tempat yang keramaian. Jadi saran dari gue, jangan kalian nongkrong mengharapkan di 1 resto atau 2 resto aja. Contohnya mungkin kalian ngedeketin restoran tertentu, sumpamanya contohnya restoran A ya. Jadi kalian berpatokan nongkrong di pinggir restoran itu gitu kan. Itu kecil kemungkinan akun kalian dapat, apalagi posisi akun kalian tuh masih dikategorikan bapuk atau anyep. Nah, tapi ketika kalian nongkrong tempat rame, contohnya di pasar atau di mall atau di tempat area-area yang memang banyak yang sudah bekerja sama, sudah berpartner dengan Shopee, nah itu kemungkinan besarnya ada kalian mendapatkan orderan. Walaupun mungkin di sana saingannya banyak, tapi orderan pun banyak di situ. Jadi kita tidak menetap atau berharap pada orderan di 1 resto tersebut, melainkan di area kita, di sekeliling kita banyak resto-resto yang sudah bekerja sama atau berpartner dengan ShopeePut sendiri. Jadi peluang mendapatkan orderan itu lebih banyak
dibandingkan ketika kita berharap pada satu resto doang gitu kan. Berharap satu resto dan saingannya pun banyak, itu sangat kecil kemungkinan. Kecuali memang kalau akun kita udah berani bersaing, udah bisa main tengah, bisa main pinggir gitu kan, atau udah gacor atau dan lain-lainnya, itu mungkin kita bisa berharap satu resto itu. Tapi untuk terapi akun, usahakan kalian nongkrong di tempat-tempat yang memang jangkauan di area kalian itu memang banyak resto-resto yang sudah bekerja sama oleh Shopee Food sendiri. Dan yang ketiga, jangan sering mematikan hidupkan aplikasi driver Shopee kita. Itu yang gue lakuin ya, itu kepercayaan masing-masing. Tapi yang gue lakuin, gue sangat menekankan di diri gue sendiri untuk tidak mematikan hidupan jika tidak ada memang ada kepentingan benar-benar yang wajib mematikan aplikasi gitu ya. Contoh kalau kita di sini kita matiin takut dapat orderan mall umpamanya contohnya. Nanti setelah jauh dari mall kita hidupin lagi, matiin lagi, hidupin lagi gitu kan. Kita menghindari resto-resto yang keramaian. Padahal efek sampingnya bagi gue sendiri merasakan, gue pernah matiin hidupin karena waktu itu gue sempat sering juga main 2 akun gitu kan. Jadi gue matiin hidupin, itu pengaruh juga di orderan selanjutnya gitu. Agak delay-nya cukup lama juga. Jadi mungkin untuk menghindari delay yang cukup lama itu, diusahakan, saran dari gue, jangan sering matikan hidupkan aplikasi Shopee Food driver kalian. Tapi kalau kalian mungkin punya pendapat yang lain ya nggak masalah. Ini saran dari gue atau mungkin ini pengalaman pribadi yang gue lakuin. Jadi jangan sering matikan hidupan aplikasi jika tidak ada keperluan yang benar-benar menyuruh kita untuk mematikan aplikasi driver Shopee kita. Dan yang keempat, saran dari gue juga, mungkin kalau rumah kalian deket di area ngebit kalian, mungkin pada saat jam-jam istirahat, mungkin kalian bisa menghidupkan aplikasi kalian untuk sambil beristirahat gitu, sambil nunggu orderan. Tapi yang tidak gue sarankan ketika mungkin kalian yang muslim, ketika kalian beristirahat sambil sholat, nah untuk sholat sendiri gue saranin untuk mematikan aplikasi aja supaya fokus gitu ya. Kecuali kalau kalian cuma istirahat buat tidur atau apa, nah memang kalian harus standby supaya jam ngebit kalian itu bertambah, atau siapa tahu di jam-jam istirahat itu kalian bisa mendapatkan orderan dan menambahkan riwayat orderan kalian. Itu yang gue lakuin ketika gue mungkin namanya kita nunggu lagi anyep kan pasti capek tuh kan, kita pulang dulu ke rumah, kita buat entah makan, entah apapun yang kita lakuin kecuali sholat gitu kan. Kalau sholat wajib dimatiin gitu. Nah kalau saya di luar sholat sana, kalau gue pribadi sih gue nyalain. Dan ketika mendapatkan orderan, gue langsung bergegas nyelesain orderan tersebut. Dan yang kelima adalah saldo. Saldo ini kalau bagi gue penting juga ya, jangan sampai minus, jangan sampai kosong, apalagi minus. Ya memang masih dikasih orderan. Gue juga pernah minus dan gue juga pernah nggak ada saldo, itu memang masih dikasih orderan. Tapi alangkah baiknya ketika akun saldo kita tuh tidak minus dan tidak nol. Karena kenapa? Karena kalau kita berpatokan bahwa saldo minus atau nol aja kita masih dikasih orderan, banyak di luar sana orang-orang yang saldonya mungkin lebih besar daripada kita, atau mungkin saldonya tidak minus. Nah disitulah saingan kita gitu kan. Sedangkan kita yang ada saldo aja susah mendapatkan orderan, apalagi kalau saldo kita tidak ada atau sampai minus. Dan saingan pun di lapangan itu makin banyak. Jadi usahakan, alangkah baiknya saldo kita tuh jangan minus pokoknya. Walaupun minus 1000, 2000, 3000, pokoknya usahakan tekankan pada diri kita jangan minus. Kalau memang ada tagih tunai, ya cepat balikin saldonya lagi. Jangan ditahan-tahan. Nanti yang ada begini, ketika akun kalian memang mau naik nih, lagi gacor-gacornya, minus dan nggak kalian isi, itu kayak bisa jadi akun kalian menurun lagi untuk mendapatkan yang tadinya cepat dapetin orderan, jadi melambat dan akhirnya jadi bapuk lagi. Yang tadinya akunnya sudah meranjak, setidaknya nggak bapuk bener, ketika kalian biar minus dan orderan susah masuk gitu kan, makin lama dan itu yang bisa menyebabkan akun kalian bisa menjadi anyep atau bapuk kembali. Dan yang keenam terpenting bagi gua, hindari komen-komen bintang-bintang jelek. Dengan cara apa? Dengan cara maksimalkan pelayanan kita. Jadi ketika kita mengantarkan pesanan orderan Shopee Food kita, maksimalkan pelayanan kita. Walaupun mungkin kita tidak sependapat atau tidak senang dengan si customer ini, walaupun si customer ini sifatnya buruk, jelek dan lain-lainnya, kita harus bersabar gitu ya, harus kita senyumin aja walaupun senyum palsu gitu kan. Yang penting kita tidak mendapatkan nilai terburuk dari customer tersebut. Karena percuma aja kita berbulan-bulan terapi akun kalau sifat kita mungkin tidak bisa sabaran dan selalu masang muka-muka yang gak enak di depan customer, atau mungkin kita nggak pakai atribut gitu kan. Bisa jadi itulah penyebab customer memberikan penilaian yang buruk bagi kita. Jadi percuma kalau kita udah kerja bener-bener tapi sering mendapatkan penilaian atau rating bintang di bawah bintang 5 atau di bawah bintang 4. Itu hindari sama sekali. Maka dari itu ketika dapat orderan 1, 2 masuk ke aplikasi kita, maksimalkan pelayanan kita sampai dengan makanan itu sampai dengan customer. Jadi
lewat chatnya juga kita jangan sampai miskomunikasi, masalah not makanan seperti apa, masalah lama anternya seperti apa, jangan sampai kita miskomunikasi. Apalagi namanya Shopee ini kan bergerak dalam bidang makanan ya. Yang namanya customer ngorder makanan pasti dia lagi lapar. Yang namanya orang lapar pasti rese. Jadi kita harus sabar-sabar dan harus memanjakan si customer ini, supaya toh ketika kita memanjakan customer ini yang untung tuh kita, bukan orang lain. Ketika kita menaikkan ego kita atau juga kita nggak mau ngerti sama customer ini, yang rugi bukan orang lain melainkan akun kita dan diri kita sendiri. Ketika mereka customer yang nggak tahu diri ini memberi rating seenak jidatnya gitu kan, dan yang berefek samping adalah akun kita sendiri, kedepannya bakal sulit mendapatkan orderan. Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini. Itulah yang bisa gue sharing ke kalian semua. Mungkin kalau kalian punya cara tersendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing sama-sama. Dan kalian juga bisa bertanya melalui kolom komentar. Dan jika kalian mau bergabung di grup Driver Shopee Food Indonesia, kalian bisa langsung gabung dengan cara klik link yang ada di bawah. Nanti gue sematkan paling atas. Dan kalian juga bisa bertanya melalui DM Instagram gue atau di Facebook gue. Dan sekali lagi gue mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.